Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hayakumullah pada para peserta Zoom meeting yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbuna Jalla Jalaluhu yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita dan kita hidup berada di lautan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hitung satu persatu nikmatnya. Bahkan nikmat-nikmat itu tidak pernah terputus ya meski hanya sekejap. Karenanya hendaknya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terluput dari kita dan senantiasa kita mengulangi dan kita pergunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk sebagai sarana kita untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang untuk itulah Allah memberikan kita nikmat. Untuk itulah Allah menciptakan kita. Untuk itulah Allah memberikan begitu banyak karunia-Nya kepada kita. Tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita semakin dekat kepadanya, agar kita dapat merealisasikan tauhid, kita dapat merealisasikan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menginginkan dari kita harta. Allah tidak menginginkan dari kita untuk kita memberikan harta kita, memberikan rezeki yang Allah berikan pada kita untuk Allah SWT. Tidak. Allah tidak butuh kepada kita. Allah telah menciptakan kita tanpa Allah membutuhkan kita. Ya. Seandainya seluruh makhluk tidak ada yang menyembah Allah, Allah tetap zat yang maha kuat. Allah tetap memiliki kerajaan yang tidak terkalahkan. Ya, maka jangan sangka Allah membutuhkan ibadah kita, Allah membutuhkan rezeki, Allah membutuhkan harta yang kita miliki. Tidak. Karenanya ketika kita tahu bahwasanya Allah tidak membutuhkan kita, bahkan sebaliknya kita lah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya semakin hari berlalu, semakin kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya semakin kita pergunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah tidak. Ya, maka setiap harinya hendaknya kita senantiasa mengintrospeksi diri kita, menanyakan sudah sampai mana perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala? Sudah sampai mana perjalanan kita menuju negeri akhirat? Sudah seberapa siap kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin kita sering terlalaikan oleh kesibukan dunia kita. Kita mencari nafkah, kita mencari rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang Allah sebarkan di atas muka bumi ini. Lalu kita tersibukkan dengan keluarga kita, tersibukkan dengan yang lain, sehingga terkadang kita lupa bahwasanya hakikatnya kita sedang berjalan menuju Allah. Hakikatnya kita sedang berjalan menuju negeri akhirat. Tempat kita bukan di sini. Tempat kita bukan di dunia. Tapi Allah sudah mempersiapkan tempat kita di negeri akhirat. Dan di akhirat tidak ada tempat yang ketiga. Hanya ada dua. Ya, imma jannah wa imma nar. Ya, hanya ada dua. Satu ke surga, imma ke surga, atau ke neraka. Maka Allah memberikan kita pilihan. Kata Allah SWT, Allah katakan di surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Ya. Terus kata Allah SWT, kami memberikan hidayah, kami memberikan petunjuk kepada manusia. Ya, ada yang mengambil jalan petunjuk kepada kebenaran, ya, menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang taat kepada Allah. Ada yang kufur. Ya, itu hanya ada dua, tidak ada yang ketiga. Ya, lalu apa tempatnya di akhirat nanti seperti apa? Kata Allah Subhanahu wa taala di surat yang sering kita baca,
Ya, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah, barang siapa yang di antara kalian ingin beriman, maka silakan beriman. Barang siapa yang di antara kalian ingin kufur, maka silakan kufur. Apakah ini sebuah pilihan yang kita bisa memilih salah satunya, yang Allah bolehkan kita untuk memilih? Tidak. Kita lihat apa yang Allah katakan setelahnya. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Ya, ketika Allah mengatakan barang siapa yang ingin beriman silakan beriman, barang siapa yang ingin kufur silakan kufur. Tapi apa Allah katakan setelahnya? Inna a'tadna jahannama lil kafirin. Sungguhnya kami telah menyiapkan jahannam, ya, yaitu api neraka. Ya, maka ketika di dalam kehidupan kita semuanya Allah berikan kepada kita pilihan. Allah tidak memaksa kita, Allah tidak memaksa kita dengan takdir yang Allah berikan pada kita, tidak. Betul, seluruh perbuatan yang kita lakukan semuanya sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, dan itu adalah makhluk Allah yang menciptakannya. Tapi Allah berikan kepada kita pilihan. Maka jangan sampai ada yang berkata ketika melakukan maksiat, ketika memilih jalan orang-orang fasik, jalan kemaksiatan, jalan yang tidak Allah ridhoi, jalan yang Allah murkai, jangan sampai ada yang berkata ini kan sudah takdir. Tidak bisa. Kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kita minum, kita makan itu juga takdir. Tapi apakah ada orang yang mengatakan saya nggak akan makan ya, tapi saya akan kenyang? Ya nggak akan ada. Ya nggak akan ada orang yang mengatakan saya pengen punya anak, tapi saya nggak mau nikah. Nggak ada. Karena semuanya pilihan, dan Allah berikan pilihan itu kepada kita, dan ada sebab-sebab yang harus ditempuh. Maka nggak bisa seorang mengatakan ketika melakukan maksiat, ini kan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ini sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya udah saya maksiat saja. Ya udah saya kufur saja. Waliyadzubillah. Ya, padahal pilihan itu Allah berikan kepada kita, Allah berikan kita kebebasan. Nggak ada suatu waktu yang kita merasa dipaksa untuk melakukan kemaksiatan dari diri kita sendiri. Nggak ada. Itu semuanya Allah berikan kesempatan kepada kita, Allah berikan pilihan kepada kita. Oleh karena itu, kita diberikan pilihan Allah SWT, maka kita bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Dengan apa? Dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Oleh karena itu, pentingnya kita senantiasa belajar. Pentingnya kita senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengenal Allah, ia akan semakin cinta kepadanya. Ya, Al-Qur'an kita baca, hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat begitu banyak perbendaharaan ilmu. Ketika kita berusaha untuk belajar, Allah akan bukakan kepada kita ilmu, pintu-pintu kebaikan yang sebelumnya tidak terbuka untuk kita. Akan banyak kebaikan, akan banyak kebahagiaan yang akan kita rasakan ketika kita berusaha untuk menuntut ilmu, berusaha untuk mengetahui, mengenal Allah, mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama kita. Ya, yang dengan itu kita akan semakin lancar, semakin Allah mudahkan di jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertanyaannya kembali kepada kita setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mau menempuh jalan yang Allah ridhoi atau jalan yang Allah murkai? Dan semua itu Allah berikan pilihan kepada kita. Jangan sampai ya kita merasa kita bebas untuk memilih, lalu kita merasa ini adalah pilihan saya, ini adalah kebebasan saya, nggak ada yang berhak mengatur saya, katanya. Ya, jangan sampai perkataan-perkataan semacam itu keluar dari lisan kita, naudzubillah min dzalik, ya, dan nanti kita menyesal di hari akhir. Ya. Dan Allah telah ceritakan penyesalan orang kafir ketika sampai di negeri akhirat. Ya, di antara orang kafir ada yang berkata, ya laitani kuntu turaba, aduhai seandainya aku dulu hanyalah tanah, sehingga aku tidak diadab sekarang. Karena tanah tidak dihisab dan tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang berandai-andai untuk bisa kembali ke dunia, untuk bisa beramal. Ada yang berandai-andai seandainya dulu saya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di ayat yang Allah sebutkan di surat Al-Furqan. Ya, kata Allah SWT, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya, aduhai dulu aku nggak menjadikan fulan ini sebagai kekasihku, sebagai tuntunanku, sebagai pemimpinku. Dia berandai-andai dulu dia nggak berteman sama fulan. Kenapa? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Ya, dahulu yang mereka itu membuat aku tersesat setelah datang petunjuk kepada. Ya.
Kayak ini penyesalan-penyesalan dan banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita senantiasa hendaknya meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat selalu berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para peserta yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biidznillah taala pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah. Ya, kitab yang sangat bermanfaat, ya, kitab yang penuh dengan faedah, ya, yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala, ya, seorang ulama yang memiliki banyak pengaruh, ya, dan memiliki banyak tulisan, dan hingga saat ini, ya, dan beliau telah wafat rahimahullah, durus beliau, kajian-kajian beliau, kitab-kitab beliau, dan fatwa-fatwa beliau itu menjadi sandaran bagi banyak orang pada hari ini. Karenanya semoga Allah berikan kita taufik dalam membahas apa yang sudah beliau tulis. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan membahas bersama-sama terkait dengan pembahasan rukun Islam. Setelah kemarin kita Allah berikan kemudahan untuk membahas tentang tafsir surat Al-Fatihah, dan kita telah bersama-sama mendengarkan, ya, betapa banyak faedah yang kita dapatkan dari satu surat itu, surat yang sangat agung, surat Al-Fatihah, yang itu merupakan menjadi surat yang senantiasa kita ulang-ulang dan menjadi syarat, ya, sahnya sholat kita. Ya, merupakan yang Allah minta untuk kita untuk senantiasa kita baca, ya, yang sholat tidak akan sah tanpa kita membaca surat Al-Fatihah. Ya. Dan kita telah membahas bersama-sama tafsir, ya, dari surat Al-Fatihah, kemudian faedah-faedahnya, kemudian bahwasanya surat Al-Fatihah mengumpulkan pokok-pokok pembahasan dari seluruh Al-Quran, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ya, pokok-pokok pembahasan yang ada di Al-Quran intinya semua ada di surat Al-Fatihah. Karenanya hendaknya kita senantiasa berusaha untuk senantiasa mengulang kembali pelajaran-pelajaran dan makna-makna dari surat Al-Fatihah, sehingga ketika kita membacanya, ketika kita mengulang-ulangnya, kita senantiasa mendapatkan kekuatan, mendapatkan faedah, sehingga kita dapat berusaha mentadabburi ketika kita membacanya, ketika sholat, ketika kita baca di waktu-waktu yang lainnya. Ya, tiap kita sholat 17 kali kita minimal membaca surat Al-Fatihah, ya. Lalu ketika kita berusaha untuk mentadabburi, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, kita berusaha mentadabburi maknanya, menghadirkan faedah dan menghadirkan makna-makna yang terkandung di dalamnya, yang itu sangat diharapkan kita dapat mentadabburinya dan berusaha untuk mengamalkannya. Ketika kita berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wahai Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Di situ kita berusaha menghadirkan bahwasanya kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala dan tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam beribadah kita tidak akan mendapatkan pertolongan, tidak akan mendapatkan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita paham dan sadar akan makna itu, ya, hendaknya dan semoga itu dapat menjadi pemicu kita dan berusaha untuk kita itu menjadi modal kita dalam kehidupan kita. Ketika kita misalnya dalam perniagaan kita ingat bahwasanya kita ini hanyalah hamba dan tugas kita beribadah pada Allah, sehingga kita tidak lupa, ya, karena sebab kita bekerja, sebab kita mencari nafkah, lalu kita lupa bahwasanya tugas inti kita adalah beribadah. Lalu ketika kita sedang membutuhkan pertolongan, kita sedang lemah, sedang posisi membutuhkan pertolongan, kita ingat bahwasanya hanya Allah lah yang kita minta pertolongannya. Sehingga saat itu kita akan berusaha untuk hanya menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada selainnya. Dan makna-makna serupa yang bisa kita ambil dari surat Al-Fatihah. Maka surat Al-Fatihah ini surat yang sangat agung dan merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana surat-surat lainnya. Yang mana ketika kita berusaha untuk semakin menggali makna-maknanya, kita akan semakin mendapatkan mutiara-mutiara dari kalamullah, dari perkataan dan firman Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Al-Qur'an. Ya, dan begitulah, ya, di dalam Al-Qur'an yang merupakan mukjizat terdapat begitu banyak pelajaran
yang dapat kita ambil dari setiap ayatnya. Akhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan rukun Islam yang akan kita bahas pada kita, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita kesempatan dan Allah berikan kepada kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat Islam. Tatkala begitu banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah berikan hidayah, yang belum Allah berikan taufik untuk bisa memeluk agama Islam. Dan sebagian kita, dan bahkan sebagian besar kita, sudah Allah berikan Islam ini sejak lahir. Allah berikan kemudahan untuk kita mengenal Islam, untuk kita sholat, bahkan dari sebelum kita balik. Ya, mungkin di sini hanya sebagian kecil yang baru masuk Islam atau dahulunya berada di atas kekufuran, lalu Allah berikan hidayah kepada Islam. Kebanyakan kita Islam sejak lahir. Ini merupakan nikmat dari Allah yang terkadang kita tidak sadari. Dan kita merasa, ya udah ini saya kan ini merupakan hak saya. Alhamdulillah orang tua saya Islam, sehingga saya menjadi Islam juga. Padahal ini sebuah nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau nikmat itu Allah berikan tanpa kita minta, tanpa kita cari. Allah berikan begitu. Allah berikan kepada kita tanpa kita mengusahakan, tanpa kita berusaha mencari. Maka ini sebuah kenikmatan dari Allah. Namun terkadang ini justru menjadi hal yang membuat kita lupa. Karena kita merasa kita sudah Islam, lalu kita tidak berusaha mempelajarinya. Kita tidak berusaha menggalinya. Apa sih Islam? Apa sih rukun-rukun Islam? Apa sih kewajiban saya yang harus saya ketahui dari agama Islam ini? Terkadang kita lupa dan terkadang kita lengah dan lalai. Sehingga kita terlewat hari-hari kita, waktu-waktu kita tanpa kita mempelajari agama kita. Padahal ini nikmat yang harus kita jaga sampai mati, sampai kita wafat. Bagaimana kita menjaganya kalau kita tidak tahu bagaimana menjaganya? Bagaimana kita bisa menjaganya kalau kita tidak tahu hal-hal yang boleh jadi bisa mengeluarkan kita dari kenikmatan ini? Ada pembatal-pembatal keislaman yang mana kalau kita kerjakan, naudzubillah min dzalik, kita akan keluar dari agama Islam. Apakah kita sudah mempelajari itu semua? Ada rukun-rukun Islam yang harus kita ketahui. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kita ketahui. Ya, yang mana boleh jadi kita terluput dari kita suatu kewajiban yang itu merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan kepada kita, lalu kita tidak sadar itu kewajiban. Karena apa? Karena kita tidak mempelajari. Maka insya Allah semoga Allah berikan kepada kita taufik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara ringkas terkait dengan rukun Islam. Qala Syekh rahimahullah, ya, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala berkata dalam kitabnya, Ad-Darsu Tsani Arkanul Islam. Ya, pelajaran yang kedua. Pelajaran pertama kemarin terkait dengan tafsir surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek lainnya. Pelajaran kali ini kita mempelajari tentang rukun Islam. Rukun-rukun Islam. Kemudian beliau berkata, Bayanu Arkanil Islam al-Khamsah. Yaitu dengan membahas dan menjelaskan, ya, rukun-rukun Islam yang ada 5. Nah, ini tidak asing di telinga kita bahwasanya rukun Islam memiliki 5 rukun. Ya, yang semua kita menghafalnya. Ya, rukun Islam ada 5. Ya, syahadatu an la ilaha illallah, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW. Bunyal Islamu ala khamsin. Kata Rasulullah SAW, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, di atas 5 rukun. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat. Kita mengucapkan syahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak ibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa iqamus shalah. Kemudian yang kedua adalah kita menunaikan salat. Wa itauz zakah. Dan yang ketiga adalah kita membayar zakat, kita menunaikan zakat. Kemudian yang keempat wa hajjul bait, atau yang keempat wa shaum Ramadan, ya. Kita berpuasa Ramadan. Ya, sebagian menyebutkan wa hajjul bait, ya, haji menuju Makkah ke Baitullah, ya, Haram, bagi yang mampu untuk menunaikannya, ya. Dan yang kelima tadi, ya, haji. Yang keempat puasa Ramadan, yang kelima haji menuju Baitullah. Maka ini 5 rukun yang semua kita menghafal, ya. Dan miris ketika pada hari ini kita saksikan, ya,
di media sosial atau yang lainnya, banyak generasi muda, anak-anak muda, yang ketika ditanya ada berapa rukun Islam, ada berapa rukun iman, itu tidak bisa menjawab atau salah dalam menjawab. Ini sebuah hal yang sangat miris. Dan ini merupakan tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai senior, tugas kita sebagai kakak dari mereka, untuk kita ajarkan kepada mereka. Kan ini adalah modal, ini adalah hal yang tidak boleh kita bodoh terhadapnya. Ya, ada berapa rukun Islam, ada berapa rukun iman, apa saja rukun Islam, kadang tidak bisa menjawab. Maka ini sebuah hal yang cukup miris dan menyayat hati kita. Ketika anak-anak kita ternyata tidak hafal rukun Islam, tidak hafal rukun iman, tidak mengetahui pokok-pokok agamanya. Maka jangan heran ketika nantinya ia tumbuh dan besar dan sangat mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, faktor-faktor luar. Banyak yang dapat mempengaruhi dia dari HP-nya, dari internet, dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kenapa? Karena tidak punya pokok yang kuat. Karena belum ditanamkan pokok-pokok agamanya sejak dini. Sehingga sangat mudah dimasuki pemikiran-pemikiran syubuhat-syubuhat, pemikiran-pemikiran ateis, pemikiran yang menyimpang tentang bahwasanya semua agama itu sama, tentang bahwasanya kita itu tidak wajib untuk mengikuti Islam dan yang lain sebagainya. Jangan heran ketika banyak anak-anak kita terjatuh ke dalam penyimpangan-penyimpangan, karena dia tidak tahu pokok agamanya. Karena untuk mengetahui dan terkait dengan apa yang wajib untuk diketahui saja dia tidak tahu. Dia tidak ditanamkan, tidak dibimbing, tidak ditarik, tidak diusahakan untuk diajarkan. Maka ini sangat penting untuk kita mengetahui dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita tentang rukun Islam, apa itu rukun iman. Ya, ada berapa rukun Islam, ada berapa rukun iman, ya, apa saja. Maka ini hal-hal dasar yang perlu kita kenalkan ya kepada kita pribadi, dan pada anak-anak kita, kepada keluarga kita, dan pada saudara-saudara kita, sehingga kita dapat benar-benar mengawasinya dengan mudah. Ya, ketika anak sudah ditanamkan makna-makna yang tinggi tentang rukun Islam, dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hari akhirat, ia akan ada faktor internal yang membuat dia menjauh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara kunci dalam bab tarbiyah, dalam bab mendidik. Kemudian membahas tentang rukun Islam yang 5, dan tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Dan perlu kita ketahui apa itu rukun. Kita perlu mengetahui makna dari rukun. Ya, rukun secara bahasa, ya, dari bahasa Arab, ya, berarti janibu syai'il aqwa, yaitu pokok atau pondasi sesuatu yang paling kuat. Ya, yang mana segala sesuatu, ya, yang di atasnya itu menopang di atas pondasi tersebut. Ya, ketika kita lihat bangunan, maka rukun atau pondasinya adalah tiang-tiangnya yang ditanamkan ke dalam tanah sehingga membuat bangunan yang di atasnya menjadi kuat. Begitulah permisalan rukun Islam. Ya, rukun Islam adalah rukun-rukun yang mana rukun Islamnya harus kita tancap dengan kuat sehingga bisa menjadi pondasi untuk amalan-amalan seluruhnya yang ada di atasnya, bangunan Islam di atasnya. Bagaimana ketika pondasi ini tidak ada? Ya, hancur. Misalnya ada orang yang ingin beramal, tapi dia nggak mau masuk Islam, nggak mau beramal dengan rukun Islam, dia berbuat kebaikan, dia mengharapkan pahala. Apa yang ada? Amalnya akan hancur lebur, dan tidak diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Karena dia tidak punya pondasi kuat. Kata Allah SWT, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ. Ya, dan tidak ada yang menghalangi dari Allah menerima nafkah-nafkah mereka, Allah menerima sedekah mereka, melainkan apa kata Allah? Melainkan karena mereka kufur pada Allah. Orang kafir ketika dia beramal kebaikan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tolak itu. Kenapa? Karena pondasinya tidak kuat. Ketika pondasi tidak ada, apa yang ada di atasnya akan hancur. Ketika rumah misalnya, ada orang membangun rumah,
tanpa membuat pondasi, langsung bikin batu bata di atasnya, di atas tanah. Bikin batu bata, setinggi apapun batu bata itu, pasti ujungnya akan hancur. Kenapa? Karena pondasinya tidak kuat. Dan begitu pula kita mempermisalkan rukun Islam. Ketika pondasi ini tidak kuat, kita berusaha untuk beramal dengan amalan yang banyak, amalan yang kebaikan yang banyak, kebaikan yang sangat fantastis, yang sangat besar jumlahnya, tidak akan ada artinya, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an manthura, kata Allah. Dan kami datangkan kepada mereka apa yang mereka telah kerjakan. Lalu apa kata Allah? Faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan ia sebagaimana debu yang berterbangan. Sebanyak apapun amalan orang-orang yang dilakukan oleh orang kafir yang tidak sesuai dengan agama Islam dan dia tidak punya pondasi, maka itu akan hancur, lebur, dan tidak berarti. Ya, maka pondasi ini perlu kita ketahui dengan baik, sehingga Islam kita akan kuat dan kokoh menancap di dalam hati kita, dan kita tidak mudah tergoyahkan. Kita harus meyakini rukun Islam, sehingga apapun amalan yang kita lakukan, apapun yang kebaikan yang kita kerjakan, akan Allah balas nantinya. Kenapa? Karena dia dibangun di atas pondasi yang kuat. Begitulah rukun Islam. Islam tidak akan kokoh, tidak akan bisa benar-benar menancap tatkala tidak diamalkan rukun-rukunnya. Bahkan ia bisa hancur dan pergi begitu saja. Ada yang sholat, tapi dia menolak, tidak mau bersyahadat. Dia sholat. Lalu ada yang puasa juga. Dia puasa, tapi dia nggak mau masuk Islam. Dia puasa gitu aja. Apa yang ada? Nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada pokoknya, tidak ada pondasinya. Dan pondasi ini perlu kita ketahui dan perlu kita renungi dan pelajari, bahwasanya 5 pondasi ini saling menguatkan satu sama lain. Tidak bisa seorang mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian lainnya. Sebagaimana bangunan. Ketika suatu bangunan ditopang dengan 5 tiang, ya maka ketika salah satunya atau 2 atau 3 dari tiang itu tidak ada, yang ada apa? Hancur. Yang ada apa? Hancur. Tidak boleh kita menolak satu rukun dan menerima rukun yang lainnya. Tidak harus semuanya. Ya, rukun Islam ada 5, kita harus kerjakan dan berusaha untuk mengamalkan semuanya. Dan ini kewajiban sebagai kita sebagai seorang muslim. Ya. Nah, itu adalah pengertian dari rukun. Ya, maka rukun Islam adalah makna dari rukun Islam adalah pondasi dari Islam. Bagian terkuat dari Islam, pokok-pokok Islam, yang mana suatu bangunan yang mana Islam ini tidak akan terbangun, tidak akan kokoh dan kuat, melainkan ketika dibangun di atas 5 pondasi ini. Nah, kemudian apa makna Islam? Ya, makna Islam sebagaimana sudah pernah kita jelaskan di kajian kita terkait dengan Fadlul Islam, ya, dan kita senantiasa ulang-ulang, ya, bahwasanya Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, ya, wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Bahwasanya Islam itu adalah kita tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Walin qiyadu lahu bitta'ah. Kita tunduk dan patuh kepada Allah dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya. Kemudian apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan kita menjauh dari syirik dan para pelaku kesyirikan. Ini makna dari Islam. Dan Islam yang dimaksud ini adalah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena boleh jadi ada orang mengatakan saya juga Islam. Ya, tapi saya Islamnya dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka pada hari ini ketika ada yang mengatakan demikian, maka kita mengatakan bahwasanya Anda bukan Islam. Anda adalah kafir. Sebagaimana Allah sudah menyebutkan itu dalam Al-Quran. Tidak bisa kita katakan pada hari ini untuk pengikut yang mengikuti agama selain Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, kita katakan Islam tidak. Islam hanya pada hari ini hanyalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya. Adapun yang sebelum-sebelumnya, syariat-syariat sebelumnya terhapus dengan datangnya Nabi SAW, dengan diutusnya Nabi SAW. Ya, maka tidak ada kewajiban bagi umat ini melainkan untuk mengikuti Nabi SAW. Dan tidak diperbolehkan siapapun dia untuk mengikuti selain Nabi SAW sebagai nabinya. Nggak boleh kita ada yang mengatakan saya mengikut Nabi Isa alaihissalam.
saya mengikut Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini tidak dibenarkan. Islam yang dimaksud adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dengannya Allah mengutus beliau. Dan perlu kita ketahui, dari 5 rukun yang ada ini, ada satu rukun yang menjadi pokok dan paling besar, memiliki kedudukan yang sangat besar dan sangat agung dibandingkan rukun-rukun yang lain. Yang mana kalau rukun ini nggak ada, kalau rukun ini tidak diperhatikan dengan baik, kalau rukun ini kita tidak perhatikan apa yang dapat membatalkannya, apa yang dapat mengurangi kadarnya, boleh jadi rukun-rukun yang lain tidak akan sempurna, bahkan ditolak ketika kita tidak memahaminya dengan benar. Apa rukun itu? Yaitu rukun yang pertama. Ini merupakan rukun yang sangat agung, yang paling agung di antara 5 rukun Islam. Yaitu apa? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pokok dan rukun yang paling besar dalam rukun Islam. Sehingga perlu kita ketahui dengan detail, dengan benar-benar kita mengetahui apa saja maknanya, apa saja rukunnya, apa saja syarat-syaratnya ya dari syahadat, sehingga kita dapat merealisasikan dan mengaplikasikannya dengan baik. Tidak bisa seorang hanya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dia tidak mengetahui maknanya. Betapa banyak nasallahu salamah wal afiyah, semoga Allah memberikan petunjuk pada kaum muslimin seluruhnya. Betapa banyak orang yang mengatakan la ilaha illallah, mengulangi perkataan la ilaha illallah, bahkan ada yang mengulanginya dengan banyak, dengan jumlah yang sangat banyak, 100 kali, 1000 kali. Tapi apa? Betapa banyak yang tidak mengetahui maknanya. Mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi ternyata apa? Nasallahu salamah wal afiyah, misalnya meminta kepada selain Allah, ya, meminta kepada orang-orang yang telah meninggal, atau meminta kepada orang yang tidak ada, orang yang sudah meninggal lalu meminta di kuburannya misalnya. Padahal dia mengatakan la ilaha illallah. Ya, ada lagi sebagian yang lain misalnya mengatakan la ilaha illallah, ya, tapi ternyata ketika beribadah kepada Allah, ya, menunjukkan atau ketika menyembelih, maka dia sembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan nih, sembelihan ini ditujukan untuk pohon keramat A misalnya, atau untuk penunggu gunung A, atau saya persembahkan sembelihan ini untuk laut A, untuk penjaga laut misalnya. Maka ini hal yang dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi melakukan hal demikian, ini adalah hal yang kontradiksi, hal yang saling bertabrakan. Maka ini penting untuk kita ketahui dan kita berusaha untuk memahaminya dengan baik, sehingga kita dapat benar-benar merealisasikan makna la ilaha illallah dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan. Ya, dan la ilaha illallah merupakan kalimat yang agung. Ya, kita tidak mungkiri bahwa ini memiliki keutamaan yang sangat agung. Ya, kata Rasulullah SAW, afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir terbaik adalah ucapan seorang la ilaha illallah. Ya, namun perlu kita ingat, ia memiliki makna, memiliki rukun, memiliki syarat yang harus kita penuhi. Ya, sehingga ucapan la ilaha illallah yang kita sebutkan tidak sia-sia begitu saja. Ya, tidak berlalu begitu saja, tapi kita tidak mengamalkan konsekuensi dari apa yang kita ucapkan. Baik. Yang pertama, terkait dengan makna la ilaha illallah. Di sini beliau menyebutkan, ya, wa amma makna la ilaha illallah, kata beliau, ya, kata Syekh bin Baz rahimahullah, la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah illallah muthbitan al-ibadati lillahi wahdahu la syarika. Kata beliau rahimahullah, bahwasanya makna dari la ilaha illallah. Nah, ini yang pertama, yang menjadi poin dari makna dari kalimat la ilaha illallah. Pertama adalah maknanya. Apa sih makna dari la ilaha illallah? Ya, sebagian dari kita ketika menerjemahkan dan ketika mengartikan la ilaha illallah, ya, banyak yang mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan banyak terjemahan dan artian ini yang difahami dan dihafalkan oleh seluruh banyak kaum muslimin. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka pertanyaan, apakah cukup dan apakah benar makna ini, artian seperti ini? Maka para ulama rahimahumullah, ya, baik
ulama terdahulu atau ulama sekarang telah menjelaskan bahwasanya terjemahan atau artian dari la ilaha illallah dengan kita artikan tidak ada Tuhan selain Allah adalah terjemahan yang kurang tepat. Kenapa? Karena pada kenyataannya kita temukan ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah laut, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka ketika kita mengatakan la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah, kita secara tidak langsung mengatakan bahwasanya seluruh Tuhan itu adalah Allah. Dan ini pemahaman yang salah dan menyimpang. Dan ini tidak dibenarkan. Ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, berarti kita mengatakan bahwasanya seluruh Tuhan-Tuhan itu yang disembah selain Allah itu adalah Allah. Karena kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, kalau kita katakan tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, berarti seluruh Tuhan yang ada secara langsung kita mengatakan itu adalah Allah. Waliyadzubillah. Ya, Allah hanyalah satu, zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka yang benar dijelaskan oleh para ulama, maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Makna dari la ilaha illallah, arti dari la ilaha illallah yang benar adalah apa? Tidak ada la ma'buda, tidak ada sesembahan bihaqqin, ya, yang disembah dengan benar. Ada kata apa di sini? Bihaqqin. Tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar, dengan hak, illallah, kecuali Allah SWT. Kalau kita mengartikan seperti ini, maka kita tidak akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah sebagai sesembahan. Kenapa? Karena kita katakan tidak ada sesembahan yang berhak dan benar diibadahi. Adapun mereka apa? Yang disembah oleh mereka apa? Kebatilan. Sehingga artian ini artian yang tepat. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah SWT. Adapun yang selain Allah disembah itu adalah disembah secara batil, tidak benar. Dan mereka tidak berhak untuk diibadahi. Yang hanya berhak diibadahi siapa? Hanyalah Allah SWT. Apa sih pengaruhnya ketika kita salah mengartikan? Tadi, boleh jadi seorang dia menyembah selain Allah, lalu dia mengatakan, kan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti ini adalah Allah yang saya sembah. Padahal dia menyembah selain Allah. Dia menyembah pohon, dia menyembah patung, dia menyembah laut yang lainnya. Ya, maka penting untuk kita ketahui dengan benar dan baik apa sih makna yang benar dari la ilaha illallah. Maka sudah kita jelaskan bahwasanya makna yang benar adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Ya, tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar dan hak melainkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun selainnya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya, dzalika bi annallaha huwal haq. Yang demikian karena Allah hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang hak, yang satu-satunya yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan apa yang diseru dari selain Allah Subhanahu wa taala, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala seluruhnya adalah batil. Ya. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, kata Allah. Dan apakah ada setelah kebenaran itu selain kesesatan? Ya, yang benar hanyalah Allah, dan yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Dan perlu kita yakini dan perlu kita dengan benar-benar menghadirkan makna tersebut. Sehingga kita yakin dan kita merasa kokoh dan kuat dengan Islam kita ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya apa yang disembah selain Allah itu batil, dan yang kita sembah hanyalah Allah, dan Dia adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Itu dari makna la ilaha illallah. Kemudian beliau menyebutkan la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Jadi la ilaha illallah memiliki dua rukun. Ya, maka yang kedua poinnya adalah bahwasanya la ilaha illallah. Kalau tadi makna la ilaha illallah, poin yang kedua adalah apa itu rukun la ilaha illallah? Apa saja rukun la ilaha illallah? Dan dijelaskan oleh beliau, la ilaha. Jadi la ilaha illallah ini dibagi menjadi dua kata. Yang pertama la ilaha, kemudian illallah. Kita bahas yang la ilaha. La ilaha kata beliau apa? Nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah, yaitu seorang menafikan dan meniadakan seluruh apa yang disembah selain Allah. Dalam kata la ilaha. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, ketika dia mengucapkan la ilaha, dia sejatinya sedang menafikan dan meniadakan sesembahan-sesembahan selain Allah. Itu rukun yang pertama, yaitu nafi. Nama rukunnya apa? Nafi. Apa yang nafi? Peniadaan. Maksudnya apa? Peniadaan
terhadap seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu. Kemudian rukun atau bagian yang kedua dari kalimat la ilaha illallah adalah kata illallah. Yang ini merupakan rukun yang kedua. Yang ini terdapat di dalamnya isbat. Apa isbat? Penetapan. Maksudnya apa? Ketika tadi yang pertama kita sudah meniadakan sembahan-sembahan selain Allah, bahwasanya seluruhnya adalah batil, maka di bagian yang kedua kita menetapkan penghambaan kita, menetapkan ibadah kita itu hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Illallah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini terdapat isbat, penetapan. Bahwasanya hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Dan dua rukun ini harus ada. Nafi dan isbat. Tatkala dua rukun ini tidak dipenuhi oleh seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka akan kurang. Katakan misalnya ada orang yang mengatakan hanya la ilaha saja, la ilaha. Dia mengatakan tidak ada ilah. Maka dia di sini meniadakan seluruh ilah. Maka ini sebagaimana ateis. Ketika dia hanya mengucapkan la ilaha saja, berarti tidak ada Tuhan seluruhnya. Berarti seluruh Tuhan adalah batil. Maka harus kita datangkan rukun selanjutnya, itu apa? Illallah. Yaitu di dalamnya terdapat penetapan bahwasanya hanya Allah lah yang berhak disembah. Ya, kita meniadakan seluruh sesembahan dan kita menetapkan hanya untuk satu, itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini adalah terdapat makna tauhid dan rukun dari tauhid. Yang tidak bisa rukun itu hilang salah satunya. Ya, misalnya kita hanya menetapkan illallah saja. Oh, kita menetapkan satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak meniadakan, kita menghilangkan rukun yang satunya, yaitu rukun nafi, peniadaan. Apa yang ada? Kita akan menyembah kepada selain Allah juga. Kenapa? Karena di sini kita tidak meniadakan sesembahan selain Allah. Jadi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, lalu mengatakan, ya udah saya nggak apa-apa menyembah selainnya. Karena menurut saya itu mereka juga Tuhan. Saya tidak meniadakan bahwasanya mereka itu Tuhan. Saya juga menganggap mereka itu Tuhan. Maka ini apa? Kesyirikan. Maka tidak bisa hilang salah satunya dari rukun la ilaha illallah. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Itu yang kedua. Maka rukun ini perlu kita ketahui dengan benar. Maka bahwasanya tauhid itu, karena la ilaha illallah kan makna tauhid. Dia adalah kalimat tauhid yang memiliki dua rukun, yaitu apa tadi? Nafi dan isbat. Ya, yang pertama adalah kita menetapkan keimanan kita hanya kepada Allah, dan kita kufur dan kita mengkufuri dan mengingkari dan meniadakan apa? Sesembahan selain Allah SWT. Siapapun dia. Apakah itu Rasul yang diutus oleh Allah? Apakah itu malaikat? Tidak berhak untuk kita ibadahi. Tidak berhak untuk kita meminta. Dan kita jadikan dia sesembahan selain Allah. Nggak ada yang berhak. Ya, makhluk termulia siapa? Di atas muka bumi. Rasulullah SAW. Apakah kita berhak menjadikan beliau sesembahan selain Allah? Tidak. Bagaimana selain beliau? Malaikat yang paling utama siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Berhak tidak kita menjadikan malaikat Jibril sebagai sembahan selain Allah? Tidak. Bagaimana dengan selain malaikat Jibril? Yang hanya makhluk yang bahkan tidak bisa mendatangkan, dan seluruhnya tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Semuanya dari Allah SWT. Bagaimana dengan orang yang menyembah pohon, yang menyembah laut, yang tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat? Maka lebih tidak berhak lagi mereka untuk disembah. Dan hanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Nah, ini penting dan sangat perlu untuk kita senantiasa ulang. Jadi terkait dengan rukun dari la ilaha illallah. Itu dua perkara. Kemudian selanjutnya, poin yang ketiga. Setelah tadi yang pertama makna la ilaha illallah, yang kedua rukun la ilaha illallah. Yang ketiga adalah syurut la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu memiliki syarat-syarat yang perlu kita penuhi. Ya, memiliki syarat-syarat yang perlu kita penuhi. Nah, apa saja syarat-syarat itu? Kita akan sebutkan secara ringkas. Yang pertama, ya di sini ada disebutkan 8 syarat. Ya, wa amma syurutu la ilaha illallah, kata beliau rahimahullah. Maka yang pertama adalah al-ilmu al-munafil jahil. Yang pertama adalah ilmu. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, seorang yang mengucapkan kalimat syahadat, maka dia harus mengetahui apa sih makna la ilaha illallah. Ya, ini syarat yang pertama. Dia nggak boleh jahil. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, lalu dia tidak paham apa maknanya, maka bukan ini yang diinginkan. Maka ini adalah syarat. Ketika ini tidak terpenuhi, maka ya boleh jadi la ilaha illallah tidak bermanfaat baginya. Itu ya syarat yang pertama. Dan dia harus mengetahui bahwasanya hanya Allah lah yang berhak dan selainnya tidak.
Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wal yaqinu al munafi lisyak. Yaitu seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dia harus yakin, nggak boleh ragu. Nggak boleh seorang ketika mengucapkan la ilaha illallah, saya ucapkan la ilaha illallah tapi saya uh, ragu sih apakah Allah yang hanya Allah yang berhak diibadahi, atau saya ragu sih apakah misalnya Nabi Isa itu bukan sesembahan, saya ragu misalnya. Ini nggak boleh. Ya, dia harus yakin bahwasanya hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Dan dia harus yakin bahwasanya selain Allah adalah batil. Nggak boleh dia ragu. Ya, karena ini penting, dan syarat ini menjadi syarat dan pembeda seorang dengan ya orang-orang yang senantiasa ragu dalam agamanya. Ya, maka dia tidak boleh ragu dan harus yakin ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-ikhlas, al-munafi lisyirik. Dia harus ikhlas tatkala mengucapkannya. Bukan karena dia ingin misalnya ketika mengucapkan la ilaha illallah ingin mendapatkan dunia atau ingin mendapatkan jabatan. Tidak, dia harus ikhlas untuk Allah SWT. Dia mengucapkan la ilaha illallah karena dia yakin tadi, karena dia tahu ya, dan dia ikhlas dan hanya menunjukkan kalimat la ilaha illallah hanya untuk Allah SWT, bukan untuk yang lain. Ya, sehingga dan dia harus membersihkan karena ikhlas itu kan artinya apa? Membersihkan atau mengikhlaskan. Artinya apa? Dia membersihkan kotoran-kotoran yang ada. Apa kotoran yang ada? Kesyirikan. Dia harus membersihkan kesyirikan itu dari dirinya. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, dia harus membersihkan dan tidak boleh ada dia menggantungkan hatinya kepada selain Allah SWT. Dia harus mengikhlaskan semuanya hanya untuk Allah SWT. Dia hanya berdoa kepada Allah SWT. Dia hanya bertawakal dan menyerahkan urusannya kepada Allah SWT, bukan kepada lainnya. Itu syarat yang ketiga, itu ikhlas. Yang keempat, as-sidq, yaitu seorang jujur dan benar dalam berkata, dalam mengucapkan la ilaha illallah. Nggak boleh seorang dia bohong. Maka ini apa? Seperti siapa? Seperti orang-orang munafik. Ya, ketika kita tidak jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah, ya ini merupakan syarat yang keempat, jujur, maka tidak beda kita dengan orang-orang munafik. Yang mereka apa? Mengucapkan la ilaha illallah, tapi apa? Hatinya kufur. Naudzubillah min dzalik. Dia mengucapkan la ilaha illallah dan menampakkan keislaman, tapi hatinya dipenuhi dengan kufuran. Dia tidak yakin. Dia hanya ingin menampakkan keislaman dan dia mengucapkan agar apa? Untuk tujuan-tujuan duniawi. Ya, dan tidak benar dalam mengucapkan. Maka dia tidak boleh. Dan ketika kita mengucapkan la ilaha illallah tidak jujur, maka itu menjadi apa? Membuat kita menjadi seperti orang-orang munafik. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima adalah al-mahabbah, itu kecintaan. Ya, maka kita cinta ya terhadap la ilaha illallah, terhadap kata la ilaha illallah, dan kita cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kepada apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nggak boleh seorang dia mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya penuh dengan kebencian dengan Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kebencian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia ucapkan la ilaha illallah tapi hatinya penuh dengan dengki dan iri dengan agama Islam. Maka tidak boleh. Dia harus mencintai apa yang Allah cintai dan dan apa yang dicintai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, dan membenci apa yang Allah dan Rasulnya benci. Ya, nggak boleh dia simpan kebencian itu padahal dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini syarat yang selanjutnya. Kemudian syarat yang keenam, dari yang kelima, yang keenam adalah al-inqiyad al-munafi litta'at. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus tunduk dan patuh. Ya, nggak bisa seorang mengatakan la ilaha illallah lalu apa? Dia nggak mau sholat. Nggak boleh seorang mengucapkan la ilaha illallah lalu dia nggak mau bayar zakat. Nggak boleh seorang mengucapkan la ilaha illallah lalu dia mau ya udah bebas saja, nggak mau diatur. Ya mau saya punya hak kebebasan diri saya, nggak ada yang berhak atur saya, ya udah. Makanya nggak boleh seperti ini. Berarti dia menghilangkan satu syarat ini. Ketika dia tidak mau tunduk, berarti dia tidak melaksanakan satu konsekuensi besar dari la ilaha illallah. Ya, itu yang ke-6. Kemudian yang ke-7, al-qabul. Seorang menerima, harus menerima, nggak boleh menolak. Menerima apa? Menerima kalimat ini, menerima kalimat Allah dan konsekuensinya. Dia harus terima. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, dia harus menerima konsekuensi bahwasanya dia harus hanya menyembah Allah dan tidak boleh menyembah selainnya. Dia harus tunduk hanya pada Allah dan tidak boleh tunduk kepada selainnya. Itu yang selanjutnya. Dia harus menerima dengan lapang dada. Nggak boleh dia menolak apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal dia sudah mengucapkan la ilaha. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah al-kufru bima yu'badu min dunillah. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mengkufuri apa yang disembah dari selain Allah SWT. Apakah itu yang disembah adalah malaikat? Apakah itu yang disembah adalah nabi?
Ya, apakah itu yang disembah adalah kuburan, apa yang disembah adalah pohon dan yang lain sebagainya, dia harus mengkufuri dan meyakini bahwasanya seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil dan tidak benar, dan dia harus mengkufuri dengan hatinya. Ya, bahwasanya itu semua adalah kebatilan, yang benar hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terkait dengan syarat dari la ilaha illallah. Kemudian kita beranjak ke syahadat yang selanjutnya, itu syahadat anna Muhammad Rasulullah. Jadi itu pokok pembahasan la ilaha illallah tadi sudah selesai. Makna la ilaha illallah yang pertama, kemudian arkan, rukun dari la ilaha illallah, kemudian yang ketiga adalah syarat dari la ilaha illallah. Ini sangat penting untuk kita ketahui. Kemudian yang selanjutnya adalah syahadat anna Muhammad Rasulullah. Dalam rukun Islam kita mengucapkan syahadat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah SWT. Ini juga syahadat, dan di dalamnya terdapat konsekuensi-konsekuensi yang harus perlu kita ketahui. Ya, kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah berikan kepadanya wahyu, Allah turunkan kepadanya wahyu itu berupa Al-Qur'an, dan Allah berikan kepadanya mukjizat-mukjizat, ya, yang beliau ketika awal pertama kali diutus, Allah utus beliau di Mekah, kota Mekah. Kemudian Allah berikan wahyu kepadanya. Kemudian Allah menyuruh Nabi SAW untuk menyampaikan apa yang sudah diturunkan kepada Nabi SAW, mendakwahkan. Kemudian apa? Selanjutnya Allah suruh beliau untuk hijrah ke kota Madinah, ya, dan seterusnya. Dan kita harus mengenal siapa Nabi kita Muhammad SAW. Kita tidak boleh jahil dan tidak boleh tidak faham terhadap sejarah Nabi SAW. Dan ketika seorang berusaha untuk mempelajari sirah dari Nabi SAW, kemudian pelajari bagaimana kehidupan Nabi SAW, ia akan yakin dan semakin yakin bahwasanya beliau adalah utusan Allah SWT. Tidak lagi ada keraguan, tidak lagi ada kerancuan-kerancuan, ya, yang mana pada hari ini dengan begitu derasnya, begitu terjangnya orang-orang di luar Islam, ya, meragukan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Maka ketika seorang sudah mengenal Nabi Muhammad SAW, sudah berusaha mempelajarinya, dia tidak akan terpengaruh dengan syubhat-syubhat demikian. Dia tidak akan ragu dengan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Maka ini pentingnya untuk kita ketahui. Ya. Dan konsekuensi dari ucapan kita, bahwasanya kita meyakini Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, yang diutus oleh Allah, dan yang satu-satunya yang berhak kita ikuti. Ya. Karena Allah utus beliau sebagai Nabi, dan kita wajib mengikuti beliau, dan beliau sebagai penyampai apa yang Allah turunkan kepada beliau. Maka kita wajib untuk mentaati beliau. Apa konsekuensi dari kita mengucapkan syahadat bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah? Ada 4 konsekuensi. Yang pertama adalah tasdiqu fima akhbar. Kita membenarkan apa yang beliau kabarkan. Apakah Nabi SAW mengabarkan hal yang akan datang, ya, atau Nabi SAW mengabarkan hal yang telah lalu, ataukah Nabi SAW mengabarkan kabar-kabar ghaib? Maka kita sebagai Muslim yang mengikuti Nabi SAW yang bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, wajib untuk kita benarkan. Berarti kalau Nabi SAW mengabarkan demikian dan sahih dan benar hadisnya, maka saya yakin itu adalah benar. Nggak boleh dia ragu, nggak boleh dia ini kok nggak sesuai dengan akal, nggak boleh. Kita nggak boleh menjadikan akal kita sebagai asas, sebagai pondasi. Oh, kalau nggak diterima oleh akal berarti kita tolak, nggak boleh. Sebagai Muslim kita harus terima. Dan ini konsekuensi kita dari kita mengucapkan syahadat kita bahwasanya Nabi SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kita membenarkan dan membenarkan kabar yang datang dari Nabi SAW. Yang kedua apa? Ya, wa ta'atuhu fima amar. Yang kedua adalah kita mentaati apa yang Nabi SAW perintahkan. Nabi SAW perintahkan kita untuk kita mentauhidkan Allah, kita tauhidkan Allah. Nabi SAW memerintahkan kepada kita seluruh amalan-amalan, maka wajib kita untuk mentaati beliau. Nggak bisa kita katakan, saya yakin bahwasanya Nabi SAW adalah utusan Allah, tapi saya nggak mau misalnya mengamalkan sunnah-sunnahnya. Nggak mau saya mengamalkan apa yang diajarkan oleh beliau. Nggak boleh. Dia harus taat apa yang diperintahkan dan apa yang menjadi kewajibannya yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya, Nabi SAW menyuruh kebaikan-kebaikan, maka kita kerjakan sebagai konsekuensi dari taat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, dari konsekuensi syahadat kita kepada bahwasanya Nabi SAW adalah utusan Allah, bahwasanya kita menjauhi, ya, apa yang beliau larang. Apa yang beliau larang seluruhnya kita jauhi. Dan ini sebagai konsekuensi dari kita mengucapkan dan mengakui bahwasanya beliau adalah utusan Allah.
Ketika Nabi SAW melarang kita berbuat syirik, maka kita jauhi syirik. Nabi SAW melarang kita untuk memakan harta riba, maka kita jauhi. Nabi SAW melarang kita untuk memakan harta anak yatim, memakan harta yang haram, maka kita jauhi. Nabi SAW melarang kita untuk berbuat perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, perbuatan-perbuatan bid'ah, maka kita jauhi. Itu sebagai konsekuensi dari syahadat kita. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat apa? Wa alla yu'badallah illa bima syara'ahu Allah azza wa jalla wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak menyembah kecuali dengan syariat. Kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu konsekuensi. Nggak bisa kita mendatangkan cara-cara kita sendiri ketika beribadah. Kita beribadah kepada Allah dengan apa yang beliau bawa. Jadi patokan kebenaran, patokan yang kita ikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh kita mengikuti selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika bertabrakan antara perintah Nabi SAW dan perkataan selain Nabi SAW, maka siapa yang kita ikuti? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena pada hari kiamat nanti, yang akan Allah tanya kepada kita, bukan Allah tanyakan kepada kita, kenapa engkau nggak mengikuti fulan? Mengapa engkau tidak mengikuti fulan? Tidak. Yang akan ditanyakan oleh Allah SWT apa? Mada ajabtumul mursalin. Apa yang kalian telah jawab terhadap para rasul yang telah kami utus? Ya. Sudahkah kalian taat kepada mereka? Itu yang Allah tanyakan. Mada kuntum ta'budun wa mada ajabtumul mursalin. Dua pertanyaan itu. Apa yang kalian sembah di dunia dan bagaimana dan apa yang kalian jawab dan apa yang kalian lakukan terhadap orang-orang yang telah Allah utus itu para nabi. Kita tidak akan ditanya mengapa kita tidak mengikuti ya fulan dan fulan. Tidak. Tapi yang wajib kita ikuti dan wajib kita menjadikan dia menjadi teladan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah 4 konsekuensi dari syahadat kita. Bosnya tidak ada tidak ada wa la ilaha illallah, ya, yaitu yang tadi pertama, syahadat bosnya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bosnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kita terus ulang dan perlu terus kita fahami dengan baik konsekuensi ini, ya. Maka coba kita terus tanyakan dalam kehidupan kita, sudahkah kita mengamalkan konsekuensi ini dalam kehidupan kita? Ketika kita dalam kehidupan kita menemukan hal yang Allah bolehkan dan hal yang Allah larang, mana yang kita ambil? Mana yang kita jadikan patok? Sudahkah kita ketika kita dihadapkan dengan perkara-perkara ya yang Allah cintai dan yang Allah murkai, ya, mana yang kita lebih dahulukan? Yang ini semuanya merupakan konsekuensi dari syahadat kita la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Terkadang kita mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tapi ternyata apa? Kita melakukan hal yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Atau kita mengikuti yang mereka yang membenci Allah dan Rasulnya. Ya, maka ini berarti kita menyalahi konsekuensi dari syahadat yang kita ucapkan. Ya, maka ini tidak dibenarkan. Dan perlu terus kita pelajari dan kita ulangi. Lalu apa? Kita amalkan dalam diri kita dan kita ajarkan kepada keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Dan ini penting, sangat-sangat penting. Ya, bahkan ini merupakan nikmat dari Allah ketika Allah berikan kemudahan untuk mengetahui hal ini. Betapa banyak orang luar sana, saudara-saudara kita yang tidak mengetahui hal ini, hal penting ini. Sehingga apa? Ya udah, kehidupannya dia mengaku muslim, tapi apa? Kehidupannya penuh dengan penolakan, penuh dengan kekufuran, penuh dengan pembangkangan terhadap perintah Allah SWT dan Rasulnya, penuh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak Allah ridhoi. Sehingga apa? Boleh jadi tanpa sadar dia keluar waliyadzubillah dari dairatul Islam, keluar dari agama Islam tanpa dia sadari. Nyata dia mengucapkan perbuatan perkataan yang kufur, dia melakukan perbuatan yang kufur, padahal dia mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian apa? Itu rukun yang pertama. Kemudian secara ringkas, rukun yang selanjutnya adalah, yang kedua adalah, ya, jadi ini yang tadi yang kita sebutkan adalah rukun yang pertama, yang ini merupakan afdolul arkan, merupakan rukun yang paling terbaik dan paling agung yang menjadi pokok dari rukun Islam. Kemudian yang kedua adalah sholat. Ini sholat juga memiliki kedudukan yang sangat besar dan sholat menjadi kewajiban. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan apa? Barang siapa yang meninggalkan sholat satu kali, apa? Dia akan terjatuh ke dalam kekufuran. Ini sebuah pendapat yang perlu kita garis bawahi. Berarti menunjukkan akan besarnya kedudukan sholat dalam agama kita. Betapa besarnya kedudukan sholat dalam Islam.
Tapi apa kenyataannya pada hari ini? Sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak kaum muslimin yang tidak perhatian dengan sholat, bahkan meremehkan, tidak mau sholat. Ya, bahkan sholat hanya 1 tahun sekali, sholat hanya seminggu sekali. Ya, maka perlu kita jelaskan kepada minimal kepada keluarga kita betapa pentingnya sholat. Jangan sampai kita ada anak-anak kita yang tidak sholat. Jangan sampai ada istri kita, jangan sampai ada kakak kita, adik kita yang tidak sholat. Bahaya orang yang tidak sholat. Ya, sangat besar. Ya, bahkan dahulu apa kata Nabi SAW? Al-ahdu ladzi bainana wa bainahum shalah. Ya, bosnya perjanjian yang menjadi pembatas antara kita dengan mereka itu orang kafir apa? Sholat. Ya, maka ini penting untuk kita jelaskan, penting untuk kita terus sadarkan orang pentingnya sholat. Jangan sampai kita tinggalkan sholat. Ya, walaupun hanya sekali, walaupun hanya 2 kali, dan sekarang banyak, sangat banyak. Ketika azan berkumandang, orang masih sibuk dengan hal-hal yang lain, lalu tidak mengindahkan sholat, dan tidak, ketika qomat dikumandangkan tidak pergi ke masjid. Ya, maka penting untuk kita sadarkan, dan minimal orang-orang terdekat kita sadarkan. Ya, ya, terutama anak-anak kita yang mereka merupakan tanggung jawab kita. Ya, jangan sampai kita lalai dan membiarkan mereka meninggalkan sholat. Ketika subuh tidak kita bangunkan, lalu apa? Lewat, lalu kita biarkan begitu saja. Oh, mungkin dia capek, mungkin dia kan masih kecil dan yang lain sebagainya. Padahal harus kita tanamkan sejak kecil. Ini sangat penting untuk kita sadari betapa pentingnya sholat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Zakat. Menunaikan zakat. Ya, ini juga merupakan rukun Islam. Ya, dan nggak boleh seorang dia mengaku Islam tapi dia tidak mau menunaikan zakat. Dan zakat ini tidak Allah wajibkan kepada seluruh umat Islam, tidak. Tapi hanya kepada siapa? Hanya kepada orang-orang kaya. Hanya kepada orang yang memiliki harta yang lebih. Yang itu pun ada batasan-batasannya. Dan ada ketentuan-ketentuannya. Tidak semua yang memiliki harta lalu dia wajib zakat, tidak. Tapi ketika harta tersebut sudah mencapai nisab, sudah mencapai batasannya, dan sudah berlalu 1 tahun, maka itu baru diwajibkan untuk zakat di sebagian zakat. Ya, ya. Sebagian lainnya misalnya zakat fitri. Ya, maka kita keluarkan zakat fitri ini ketika selesai Idul Adha, ketika selesai apa? Ramadan dan masuk ke hari 1 Syawal. Ya, ketika Idul Fitri. Ya, maka ini kita tunaikan zakat dan seluruhnya. Nggak boleh seorang menolak dan tidak mau membayar zakat padahal dia memiliki harta yang berlebih. Itu yang selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya, yang rukun yang keempat adalah asyam, yaitu puasa. Ya, ini juga puasa merupakan rukun Islam. Ya, nggak boleh seorang mengaku muslim lalu dia meninggalkan puasa Ramadan. Ya. Dan Allah hanya mewajibkan kepada kita 1 bulan saja, yaitu bulan Ramadan, dan wajib untuk kita kerjakan. Ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meninggalkan puasa. Sehingga apa? Ketika puasa Ramadan itu sama saja keadaannya dengan bulan-bulan lainnya. Kita waliyadzubillah, misalnya ada yang tidak berpuasa, tidak mau untuk berpuasa dengan alasan tidak kuat dan yang sebagainya, padahal dia muslim. Maka ini berbahaya karena ini merupakan rukun Islam. Apalagi sampai dia mengingkari dan tidak mau melaksanakannya, maka berarti dia tidak menunaikan rukun ini. Ya, sedangkan tadi kita jelaskan bahwa salah satu dari rukun ini saja hilang, maka akan tidak sempurna, bahkan boleh jadi tertolak ya Islamnya. Ketika dia mengingkari, apalagi ya, dan dia tidak menunaikan dan melaksanakannya. Ya, ini perlu kita. Kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan, kata Allah SWT, pada kalian apa? Puasa. Yaitu sebuah ayat yang sangat-sangat sering kita dengar. Kemudian yang kelima adalah haji. Nah, ini juga tidak Allah wajibkan kepada seluruhnya. Tapi apa? Kepada mereka yang mampu. Ya, man istata'a ilaihi sabila. Dijelaskan oleh para ulama, mampu yang dimaksud adalah ya mampu dalam segi badan, ya, kemudian mampu dalam segi harta. Ya. Sehingga ketika seorang sudah memenuhi 2 ini, maka dia wajib untuk menunaikan haji. Ya. Ketika dia ada salah satunya yang kurang, maka tidak diwajibkan baginya haji. Maka ini perlu untuk terus kita ingat bahwa ini merupakan rukun Islam yang orang yang memiliki harta yang berlebih jangan sampai menunda-nunda untuk berhaji. Jangan sampai misalnya nanti saja, saya kan masih saya masih sehat, misalnya saya masih kuat, insya Allah saya nanti aja kalau sudah tua. Ya, segera, karena diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada manusia untuk haji kepada kemana? Ke Baitullah Al-Haram, yaitu
haji menuju Baitullah. Siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Untuk orang-orang yang mampu untuk menempuhnya, ya. Maka ya minimal setiap kita memiliki tekad, memiliki uh, niat untuk berhaji, sehingga nantinya Ta'ala mudahkan untuk kita tunaikan. Ya, dengan ini seorang akan sempurnalah rukun Islamnya. Ya, akan sempurna dengan dia menunaikan haji ketika dia sudah mampu. Adapun orang yang belum mampu, maka Allah tidak bebankan kecuali dengan apa yang sesuai kemampuannya. Ya, boleh dia berusaha, boleh dia mulai menabung, boleh dia untuk berdoa dengan banyak agar Allah mudahkan. Tapi jangan khawatir dan jangan merasa nantinya, oh saya nanti takut ketika nanti bertemu Allah belum berhaji nanti Allah adab. Enggak, Allah tidak akan mengadab kecuali apa yang sudah dilakukan dan menjadi kewajibannya. Ketika dia memang mampu ya dilaksanakan, kalau memang tidak mampu ya udah dia berusaha, dan kalaupun nantinya misalnya Allah belum berikan kesempatan maka tidak ada dosa baginya karena dia belum Allah berikan kemampuan, ya. Dan ini dengan 5 rukun ini kita selesaikan, yaitu rukun Islam, dan kita perlu terus untuk mengusahakan dan terus untuk mempelajari 5 rukun ini sehingga apa? Keislaman kita senantiasa Allah berikan kekuatan, sehingga Islam kita yang tadi kita jelaskan bahwasanya dia merupakan fondasi dan rukun yang kuat, ya, niscaya itu menjadi pokok yang kuat dan kokoh di dalam hati kita, dan apa yang dibangun di atasnya menjadi kokoh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tanpa rukun itu, ya adapun orang yang mengkufuri salah satu rukun dan menerima rukun yang lainnya, maka ini tidak sempurna dan bahkan dia jatuh dalam kekufuran karena mengkufuri salah satu dari rukun Islam. Ini mungkin yang dapat disampaikan. Maaf jika lewat dari waktunya. Cuma ini sangat perlu untuk kita jelaskan dengan detail, terutama tadi rukun yang pertama. Ini tidak boleh kita jahil terhadapnya dan tidak boleh kita bodoh dan tidak mengerti. Perlu kita terus, misalnya ada yang belum mengerti maka bisa ditanyakan atau kita berusaha untuk mengetahuinya. Bahkan ini menjadi kewajiban kita. Ini hal yang nggak boleh seorang itu tidak mengetahuinya. Perlu, harus dan wajib untuk kita ketahui dan kita murajaah kembali dan kita ulang-ulang kembali semua rukun itu. 5 rukun tadi, yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah, tadi sudah kita sebutkan maknanya, konsekuensinya, rukunnya. Kemudian yang kedua adalah menunaikan salat, ya, dan kita sudah menjelaskan betapa besar dan agungnya, dan bahwasanya apa? Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Ya, yang pertama akan Allah hisab adalah salatnya, ya. Maka kalau salatnya baik maka seluruh amalnya akan baik, dan sebaliknya kalau salatnya buruk maka seluruh amalnya akan buruk. Kemudian yang ketiga menunaikan zakat bagi yang memiliki harta berlebih, yaitu untuk orang-orang yang Allah berikan kepadanya harta yang lebih, maka dia wajib untuk menunaikan zakat dengan ketentuan-ketentuannya. Kemudian yang keempat, saum Ramadan, seorang berpuasa Ramadan ya di bulan Ramadan 1 bulan, maka dia berusaha untuk dan wajib untuk melaksanakannya bagi yang mampu, ya, bagi yang bagi yang tidak ada udzur maka dia wajib. Tapi yang ada udzur sakit atau misalnya sudah tua renta misalnya atau yang lainnya, maka dia ada ketentuan yang lain seperti membayar fidyah atau yang lain. Ini dijelaskan pada babnya, itu bab puasa. Kemudian yang kelima tadi terkait dengan haji bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Ini menjadi kewajiban, dan 5 rukun ini, dengan 5 rukun ini seorang muslim akan berada di atas agama Islam yang kuat dan dibangun di atas fondasi yang kuat, ya. Dan ini wajib untuk kita amalkan seluruhnya, nggak boleh kita tolak salah satunya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan dan kelancaran, ya, dan Allah berikan kepada kita taufik, ya, untuk kita dapat melaksanakan rukun Islam ini dengan baik. Barakallahu. Jazakallahu khairan Ustaz Bukhari atas materi yang telah disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.